Halo semua, perkenalkan, saya Putri Bella Sakti, biasa dipanggil Bella. Saya mahasiswa dari Universitas Ganesha, jurusan Teknik Informatika, program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Di kesempatan kali ini, saya akan bahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang media sosial dan penggunaan bahasa Indonesia, dengan judul Bijak Berbahasa di Media Sosial. Kenapa sih topik ini penting? Karena hampir setiap hari kita tidak pernah lepas dari media sosial, mulai dari bangun tidur sampai sebelum tidur lagi. Nah, dari hal ini kita sudah tahu kita ketergantungan dengan media sosial. Dari situlah cara kita menggunakan bahasa menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas. Yuk langsung ke pembahasannya. Coba deh kita jujur sebentar. Siapa di sini yang baru bangun tidur langsung pegang HP? Atau sebelum tidur pasti scroll TikTok atau Instagram? Kayaknya hampir semua dari kita seperti itu ya. Sekarang media sosial itu udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan bisa dibilang udah jadi kebutuhan. Mulai dari Instagram, TikTok, WhatsApp, sampai platform lainnya. Di sana kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa berbagi cerita, upload foto, upload video, berbagi pendapat ke banyak orang sekaligus. Tapi di balik semua itu ada satu hal yang sering kita anggap sepele, yaitu cara kita menggunakan bahasa, khususnya bahasa Indonesia. Kalau kita perhatikan, cara kita berbahasa di media sosial berbeda banget dengan kita di kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau dibandingkan dengan situasi formal seperti di sekolah atau di kampus. Di media sosial kita seringkali cenderung lebih santai. Kita sering menyingkat kata, misalnya dari gak diubah jadi G, atau mau menulis aku diubah jadi ak, atau bahkan pakai singkatan yang cuma kita tahu dan temannya paham. Selain itu, kita juga sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Contohnya kayak literally, random, relate banget, dan lain-lain. Belum lagi istilah-istilah yang lagi viral, yang kadang cepet banget berubah. Dan sebenarnya semua itu nggak sepenuhnya salah, karena yang media sosial memang jadi tempat kita berekspresi. Kita pengen terlihat santai, dekat, dan gak kaku berinteraksi dengan orang lain. Tapi di sisi lain, penggunaan bahasa Indonesia di media sosial juga punya tantangan. Karena kita berkomunikasi lewat tulisan, bukan secara langsung, kita nggak bisa melihat ekspresi wajah atau nada bicara orang lain. Akibatnya, pesan yang kita sampaikan bisa saja disalahartikan. Misalnya, kita niatnya bercanda, tapi orang lain menganggapnya serius atau bahkan menyinggung. Atau kita menulis komentar yang terlalu singkat, yang sebenarnya maksudnya biasa aja, tapi malah terkesan dingin atau tidak ramah. Hal-hal kecil seperti ini, kita sering banget melihat di kehidupan nyata. Bahkan nggak jarang dari kita melihat perdebatan di media sosial yang awalnya sepele, tapi jadi besar hanya karena pilihan kata yang kurang tepat. Dari sini kita bisa lihat, ternyata bahasa Indonesia itu punya pengaruh yang besar bahkan di dunia digital pun. Nah, sebagai generasi muda, terutama sebagai mahasiswa, kita punya peran penting dalam hal ini. Kita adalah pengguna aktif media sosial. Apa yang kita tulis, kita bagikan dan kita komentari, itu memang sangat bisa mempengaruhi orang lain. Bukan berarti kita harus selalu menggunakan bahasa yang sangat formal atau baku, karena itu bisa terasa seperti kaku dan kurang natural. Tapi setidaknya kita bisa mulai dari hal-hal kecil sederhana. Misalnya, kita memilih kata yang sopan, menghindari kata-kata yang kasar, dan tidak merendahkan orang lain meskipun kita berbeda pendapat. Selain itu juga, kita juga bisa belajar untuk berpikir dulu sebelum berbicara. Contohnya seperti kalau saya berbicara seperti ini, kira-kira mereka tersinggung nggak ya, seperti itu. Hal kecil seperti itu sebenarnya sangat penting. Kalau kita mulai menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sopan di media sosial, dampaknya juga akan sangat terasa. Lingkungan komunikasi jadi lebih positif, orang-orang jadi lebih nyaman untuk berinteraksi, diskusi yang bisa berjalan dengan lebih sehat tanpa harus saling menyalahkan satu sama lain. Sebaliknya, kalau kita menggunakan media sosial yang dipenuhi dengan kata-kata kasar, sindiran, ujaran kebencian, maka suasana juga akan tidak nyaman. Orang jadi malas berpendapat, takut disalahpahami, atau bahkan terasa diserang. Padahal media sosial seharusnya bisa jadi tempat untuk saling berbagi dan belajar, bukan saling menjatuhkan.
Jadi pada akhirnya bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa mencerminkan sikap kita, cara kita berpikir, cara kita menghargai orang, dan cara kita bersikap akan apapun yang terjadi dengan kita. Dan bila kebebasan ini sudah terjadi, kita juga akan belajar untuk diri ini menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Kita mungkin tidak selalu bisa menggunakan bahasa yang sempurna, dan itu tidak masalah. Tapi yang penting kita berusaha untuk lebih bijak dan lebih baik untuk berbahasa yang baik dan sempurna. Karena semua hal itu bisa kita mulai dari diri sendiri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga apapun yang saya sampaikan perihal penggunaan bahasa ini bisa tersampaikan dengan baik dan diterima dengan baik oleh teman-teman. Saya pamit undur diri. Terima kasih.